Mar, Kurios, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, apa kata Yesus di situ? Angkatan jahat mengimani 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti yang mengimani kebangkitan pada hari ketiga adalah angkatan jahat. Itu dulu. Nah, ketika Yesus menerangkan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun roh jahat ini kembali mengembara di tempat-tempat tandus, mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ada seorang yang tadinya mengaku Nabi Saulus, membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid-murid Yesus. Pada saat dia menganiaya, pada saat dia membunuh, tentu yang ada pada diri Saulus ini itu adalah iblis. Itu dulu. Paulus ketika membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, sudah pasti roh jahatlah yang merasuki Paulus. Itu nggak bisa Anda ingkari. Yesus mengatakan itu, Islam membaca itu, Anda harus mengaminkan. Karena itu ada dalam kitab saudara. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ketika Saulus ini bertaubat, maka roh jahatnya itu keluar. Saulus membunuh murid Yesus, roh jahatnya ada di dalam. Ketika bertobat, roh jahatnya keluar. Sehingga roh jahat ini kemudian pergi ke padang gurun, ke padang-padang tandus. Nah, lalu iblis ini berkata, roh jahat ini berkata, kata Yesus, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya roh jahat yang tadinya keluar dari tubuh Paulus, itu mau kembali masuk ke dalam tubuh Paulus. Maka pergilah si iblis ini, si roh jahat ini, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan teratur rapi. Paulus bertobat. Masuk kembali roh jahatnya. Roh jahatnya begitu masuk, kita lihat pada saat dia menuju ke Damsyik, di padang yang tandus, iblis itu mendapati dia. Apa katanya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini suara siapa ini? Ini suara roh jahat. Ini bukan suara Yesus. Nanti saya buktikan itu bukan suara Yesus. Maka pergilah ia, si roh jahat ini, mendapati rumah kosong itu, orang yang tadi bertobat ini, bersih. Lalu ia, si iblis ini, pergi mengajak 7 roh lain. Ingat Wahyu 5 nomor 7 yang tampil di layar kita ini dari sebutir debu. Wahyu 5 nomor 6, itulah ke-7 roh Theos, roh dewa yang diturunkan ke atas muka bumi. Lalu roh jahatnya menyatakan begini, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk kembali berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Subhanallah. Jadi tadi bertobat, membunuh murid Yesus. Begitu dia bertobat, dia ke padang pasir, ke Damsyik, di Kisah Para Rasul 9. Lalu roh jahat tadi itu masuk kembali, menemui badannya yang begitu bersih, sudah bertobat. Lalu setelah itu kemudian si roh jahat memanggil 7 roh masuk kembali ke dalam tubuhnya. Kata Yesus, lalu keluarlah ia mengajak roh jahat lainnya, 7 roh jahat lainnya, dan mereka masuk ke dalam diri manusia tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Siapa angkatan jahat dan siapa dengan seangkatan Yesus? Subhanallah. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat mengatakan bahwa akan ada kebangkitan pada hari ketiga. Tanda Yunus itu adalah sebagai simbol kemudian daripada angkatan jahat. Siapa yang mengimani angkatan jahat ini, mengimani ajaran angkatan jahat dan angkatan tidak setia,
Hanya satu. Kristen Katolik dan turunannya. Tapi itu terjadi apa enggak, Bang? Tanda. Terjadi. Apa buktinya? Berarti ada kematian kan di situ, Bang? Kematian yang apa? Maksudnya akan terjadi di perut. Tidak ada kematian. Yunus dengar. Yunus di perut bumi 3 hari 3 malam, Bang Juma. Oke, baik. Saya tanya, Yunus di perut ikan hidup atau mati? Hidup, Bang. Hidup. Berarti anak manusia di perut bumi hidup atau mati? Jelas masih hidup, Bang. Ya, masih hidup. Berarti tidak ada kebangkitan dari kematian. Selesai kita kan? Tinggalkan itu. Roh dia yang ada di dalam Yesus itu. Sekarang rohnya itu nggak pernah mati, Bang. Sekarang jasadnya Yunus mati atau hidup? Makanya itu Kok makanya? Jadi saya tanya lagi. Jasadnya Yunus di dalam perut ikan itu hidup atau mati? Jasad loh. Yunus tidak mengalami kematian. Berarti jasadnya Yesus tidak mengalami kematian. Mati, Bang, di situ mati. Yesus sendiri mengatakan angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini sabar. Menuntut satu tanda. Menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Yesus menerangkan sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian. Gini, Bang, apa Yesus di situ berbohong? Tidak berbohong sama sekali. Makanya Yunus yang dijadikan sebagai simbol. Tanda itu tidak terjadi. Tanda itu terjadi. Kalau terjadi berarti benar. Apanya yang benar? Malam di perut bumi gitu loh. Jadi di perut. Tidak langsung diangkat blas seperti Mr. Bean. Gitu loh, Bang. Oke. Saya katakan kepada saudara, ini tanda untuk angkatan jahat, tanda, simbol, keadaan. Nah, itu kan gini, Bang, angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini, mereka menuntut sewaktu tanda itu atau mukjizat. Gimana kamu memberikan mukjizat kebenaran kalau kamu emang dari Tuhan, kan seperti itu, Bang. Nah, makanya dibuktikan dengan dia 3 hari 3 malam itu di perut bumi seperti tanda Yunus, gitu loh, Bang. Iya. Sekarang kita nggak usah lari kemana bangkit atau tidak bangkit. Yang kita bahas ini angkatan jahat, iblis. Bukan masalah bangkit tidak bangkit, itu episode yang baru yang nanti yang akan kita bahas kalau Anda punya waktu. Emang seperti itu, Bang. Itu emang harus terjadi, Bang. Berarti Bang Juma kan emang percaya Yesus memang terjadi untuk angkatan jahat, Cak Ayu. Kan udah aku bilang. Gini, Bang. Itu pembuktian gitu loh, Bang. Sekarang kalau itu yang Anda ingin bahas, sekarang saya tanya. Ke-11 murid Yesus, apakah percaya kebangkitan di hari ketiga? Jawab itu dulu. Para murid itu kaget, Bang. Saya tidak tanya kaget atau tidak kaget. Yang saya tanya, percaya nggak ada kebangkitan di hari ketiga? Itu dulu. Pas awal-awal kebangkitannya. Pas awal-awal. Saya tanya kepada ente untuk yang ketiga kalinya. Tengoklah ente itu. Kira-kira roh apa yang ada pada diri Anda? Kok bertahan pada ketidakpastian? Sekarang saya tanya. Percaya, Bang. Sempat tidak percaya. Tepuk tangan untuk itu. Berarti sempat. Bukan sempat, memang mereka tidak pernah percaya tentang kebangkitan karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ajaran kebangkitan. Seperti apa, Bang? Dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu. Saya diberikan kepercayaan untuk melanjutkan materi ini. Dengarkan ya. Pada masa Yesus ada 2 angkatan, bahkan 3 angkatan. Yang pertama angkatan setia. Yang kedua angkatan jahat. Yang ketiga angkatan tidak setia. Angkatan setia tidak percaya ada kebangkitan. Camkan itu baik-baik. Jangan kamu sapu ratakan. Angkatan jahat percaya adanya kebangkitan. Angkatan tidak setia percaya akan kebangkitan. Murid Yesus malah yang tidak percaya kebangkitan itu angkatan yang jahat, Bang, gitu loh, Bang. La haula wala quwata illa billah. Salah menanggapi kitab suci ini, Bang Yuma ini.
Gimana? Susah saya menghadapi orang Kristen yang tidak menggunakan akal memang. Yesus sudah jelas-jelas mengatakan angkatan jahat menuntut suatu bukti tanda, dan akan diberikan tanda apa? Diberikan tanda apa? Diberikan tanda apa? Diberikan tanda apa? Anak manusia. Oke, anak manusia diberikan tanda 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Di mana, Bang? Di mana? Di dalam goa. Ya, terus berarti bukan di perut bumi kan? Enggak langsung diangkat seperti di Anissa. Sabar. Ini untuk angkatan jahat kamu hantamkan ke angkatan baik. Lucu ente itu. Anda menggabung-gabungkan tanda. Sedangkan beliau yang percaya enggak? Itu terjadi enggak? Saya ini angkatan baik. Saya tidak percaya kebangkitan. Loh, orang ini sedeng. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda hantamkan ke angkatan baik. Sama seperti, apakah Anda sebagai angkatan baik percaya itu? Ya tidak percayalah, Cak Ayu. Yang percaya itu cuma angkatan jahat. Parah kali manusia ini. Parah ente itu. Anda menghantamkan tanda untuk Anda kepada orang yang tidak percaya. Kami, murid-murid Yesus, yang diberi tanda. Nguru. Tanda itu, sekali lagi saya katakan, tanda untuk angkatan jahat, Cak Ayu, bangkit anak manusia pada hari ketiga. Itu angkatan jahat, punya tanda. La haula wala quwata illa billah. Tanda untuk angkatan yang benar tidak diberikan tanda itu. Makanya murid-muridnya tidak percaya. Makanya umat Islam tidak percaya. Karena kami bukan angkatan jahat. Sederhana loh itu. Otakmu aja yang gak berfungsi. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Loh. Buktikan untuk apa? Itu tanda untuk angkatan jahat, Cak Ayu. Membuktikan alamak. Itu hukuman untuk angkatan jahat. Belum juga masuk neraka sudah dihukum. Parah ini orang. Angkatan jahat lu pikir angkatan baik? Itu hukuman. Tanda Yunus itu hukuman untuk ente. Karena kamu percaya kepada penyesat, maka kamu diberi hukuman percaya kepada kebangkitan. Mari kita lihat di dalam Lukas 24. Ente ini oteng tapi nggak pernah belajar Bible. Lukas 24 Anda lihat murid-murid Yesus di nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan yang datang dari kuburan itu adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lainnya. Lalu mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena itu bukan tanda untuk orang percaya. Itu tanda untuk orang yang tidak percaya, untuk angkatan jahat. La haula wala quwata illa billah. Angkatan jahat ini itu supaya kan mereka biar percaya gitu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Apa buktinya? Kita lihat di dalam nomor 12-nya. Meskipun Petrus tidak percaya, meskipun Petrus menganggap itu adalah omong kosong, tetapi Petrus cepat-cepat ke kubur itu. Lalu Petrus menjenguk ke dalam goa itu. Dia melihat hanya kain kapan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Ayo. Kenapa Petrus masih bertanya? Bang, di situ ada kebangkitan, Bang. Petrus tidak tahu itu karena kebangkitan itu tanda hanya untuk angkatan jahat. Ayu. Terjadi, Bang, dan itu terjadi. Terjadi untuk angkatan jahat, Popo.
supaya angkatan jahat itu percaya gitu. Angkatan jahat itu percaya akan itu sehingga mereka menyembah mayat yang bangkit dari hari ketiga. Tapi angkatan yang benar tidak percaya ada mayat bangkit. La haula wala quwata illa billah. Cuplis. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama tidak percaya akan bangkitnya mayat menjadi Tuhan. Kelompok yang kedua, angkatan jahat percaya ada mayat jadi Tuhan. Itulah Anda. La haula wala quwata illa billah. Di situ Petrus menyatakan dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Nah, ini bukti bahwa Yesus kepada mereka angkatan baik tidak pernah mengajarkan dirinya akan menjadi mayat dan bangkit pada hari ketiga. Mau bukti? Baca terus sampai Lukas ke-37. Di Lukas 24. Yesus muncul tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Apa kata Yesus? Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera bagi kalian semua. Murid-murid, nah ini murid-murid, bukan angkatan jahat. Murid-murid tiba-tiba terkejut dan takut sebab mengira melihat hantu. Tuh, itu angkatan baik tuh. Itu angkatan benar. Tapi kalau angkatan jahat, begitu melihat Yesus keluar dari kubur, hore! Tuhan kita bangkit dari mayat. Itu angkatan jahat. Makanya mereka menyembah mantan mayat. Angkatan jahat tuh. Ajaran yang disebutkan Yesus dalam Matius 12 barusan. Maka roh jahat itu keluar kepada saat dia bertobat setelah membunuh. Pada saat dia keluar, dia ke padang pasir, dia ke padang gurun, kembali menemukan Paulus di Damsyik. Masuk lagi dia ke dalam, ke Paulus, mengajak 7 roh yang bertanduk 7 bermata 7 itu masuk ke dalam tubuh Paulus. Apa yang terjadi setelah itu? Paulus lebih ganas lagi. Apa ganasnya? Mengajak orang-orang menyembah kepada mantan mayat. Lebih jahat lagi sebelum dia membunuh. Setelah dia membunuh, bukannya dia bertobat, malah semakin asli kejahatannya, semakin menjadi-jadi kejahatannya. Merasuki Paulus bukan cuma 1 roh jahat, tapi 8 karena ditambah roh 7 ya, bertanduk 7 bermata 7 itu. Masuklah dia, muncullah Kristen-Kristen ini sebagai pengikutnya. Coba Anda baca dalam Kisah Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblis yang memproklamirkan, "Wahai manusia, inilah Paulus, utusan Tuhan yang maha tinggi. Dia yang akan mengantar kalian kepada keselamatan." Siapa yang mengajarkan itu? Setan. Setan mempromosikan kemudian kepada manusia untuk manusia percaya kepada kerasulan Paulus. Baca Kisah Para Rasul 16 itu. Ayo. Nah, jadi kembali kepada tema. Murid-muridnya mengira ini hantu. Murid-murid ketakutan. Kenapa? Karena mereka bukan angkatan jahat. Tidak pernah diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu angkatan jahat punya simbol, punya tanda. Kalau mereka tidak, sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Aku Yesus, ini tanganku, ini kakiku. Rabalah aku kalau ente tidak percaya. Itu bukti dari kebangkitannya, Bang. Iya tahu, memang itu bukti kebangkitan. Berarti di sini ada 2 angkatan, angkatan jahat dan angkatan baik sedang perang. Ente dengan saya sedang perang. Ente percaya sebab ente angkatan jahat. Saya tidak percaya karena saya angkatan benar. Tidak percaya tanda itu, Bang. Sekarang mari kita masuk ke endingnya. Yesus minta pembuktian. Wahai murid-muridku, ada apa dengan kamu? Adakah di antaramu memiliki makanan? Yesus diberi ikan goreng. Pertanyaan saya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, atau dirinya adalah Tuhan yang bangkit dari kematian? Jawab. Dirinya bukan hantu. Dirinya bukan hantu. Kenapa Anda meninggalkan tanda Yunus? Katanya tanda Yunus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Karena Yohanes mengira dia itu hantu, Bang. Yohanes 14 nomor 9. Saya tanya sama Anda, untuk itulah Yesus bangkit dari kematian agar dia menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Sekarang saya tanya sama ente, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, atau membuktikan dirinya adalah Tuhan yang bangkit
dari kematian? Jawab. Membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian, Bang. Kebangkitan ini kebangkitan tubuh, Bang. Jadi bisa makan. Jadi nanti bisa dibuktikan kalau dia itu bangkit kalau dia makan. Gitu. Padahal iya, Bang. Jadi kan dia bukan hantu, Bang, bukan cuma roh doang, Bang. Jadi bangkit seutuhnya, Bang. Oh, begitu. Jadi Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya bukan lagi mayat, gitu. Yes, benar. Jadi kalau dia hanya ngomong, dia hanya berjalan, menunjukkan tangannya dan kakinya, padahal dia mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, ini aku bertulang, aku berdaging. Sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging, sebab hantu. Itu benar, Bang, itu benar. Berarti Yesus sedang membuktikan dirinya bukan hantu. Dia tidak sedang membuktikan dirinya adalah Tuhan, betul? Iya, Bang, dalam konteks Masya Allah. Dalam konteksnya seperti itu, Bang. Nah, lalu setelah dia bangkit untuk membuktikan dirinya Tuhan, itu yang mana? Jawab. Jawab. Untuk membuktikan dirinya Tuhan itu yang mana? Jawab. Kalau saya kan udah jelas. Untuk membuktikan dia bukan hantu, alias adalah manusia utuh 100%, dia makan ikan goreng. Itu saya sudah buktikan. Ternyata Anda gugur. Ternyata Anda gugur. Kebangkitan hari ketiga itu membuktikan bahwa adalah Tuhan bagi Anda. Sekarang tolong tunjukkan pembuktian Yesus bahwa akulah Tuhan, dibuktikan dengan kebangkitan. Setelah kebangkitan apa yang dia lakukan? Setelah kebangkitan dia akan kembali ke tahtanya. Kalau mengenai terangkat ke langit itu tanda untuk kami, Cahayu. Makanya kamu tanda bagi kalian angkatan jahat adalah bangkit hari ketiga. Kenapa Anda borong semua? Dasar iblis. Itu memang tercatat, Bang. Yang saya maksud ini tentang pembuktian Yesusnya makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya itu bukan hantu. Sekarang Anda buktikan kebangkitan yang seperti apa yang Anda bisa buktikan bahwa dia bangkit menjadi Tuhan. Ayo. Sebelum bangkit pun dia itu udah Tuhan, Bang. Dasar setan. Siapa yang ngajarin ente dia itu Tuhan, sedangkan ending tanda Yunus yang diberikan kepada angkatan jahat, dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia tidak bangkit dari kematian. Sebab kalau dia bangkit dari kematian, berarti dia hantu. Dari kematian itu bangkit secara utuh, Bang, secara manusianya utuh. Berarti dia tidak bangkit dari kematian, dia bangkit dari pingsan. Parah kali. Tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Kemudian dia keluar dari perut ikan, tidak pernah mengalami kematian. Anak manusia masuk ke dalam goa yang luas. Goa milik Yusuf Arimatea itu bukan kuburan, itu goa, diletakkan di dalam goa. Makanya ditutup pintunya menggunakan pintu batu. Masuk dia, 10 orang pun masuk ke dalam bisa, karena itu goa, bukan ditimbun tanah. Dia punya mayat jenazah itu dimasukkan ke dalam goa, lalu ditutup. Berarti dia tidak mati. Dia hanya pingsan. Kenapa dia pingsan? Baca Yohanes 19:30. Dia diminumkan minuman anggur yang bisa membuat orang pingsan, lupa ingatan. Parah kali lah orang ini. Jadi anak manusia keluar dari goa, itu bukan bangkit dari kematian, bangkit dari pingsan. Makanya dia masih berdaging, makanya dia makan ikan goreng. Yesus terangkan sebab hantu tidak makan ikan, hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Berarti demikian, kalau dia bukan hantu, berarti dia manusia. Berarti yang bangkit dari kubur ini, yang bangkit dari goa ini, itu manusia, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak berdaging, Tuhan tidak bertulang, dan Tuhan tidak makan ikan goreng. Bang Bima percaya nggak tanda Yunus?
percaya banget. Berarti di Anissa 157 nggak sesuai Bang ya. Kamu jangan mengaduknya menjadi satu, Cak Ayu. Tanda Yunus itu simbol untuk angkatan jahat. Al-Quran surah An-Nisa, sabar. Al-Quran surah An-Nisa tanda untuk orang yang beriman. Beda. Angkatan jahat punya tanda. Tanda Yunus itu tidak terjadi Bang ya. Tanda Yunus itu terjadi buat angkatan jahat, Cahayu. Ada standar ganda ini Bang Juman. Saya percaya cerita itu ada, tapi saya percaya bukan saya libatkan diri saya sebagai angkatan jahat. Saya percaya itu tanda untuk angkatan jahat. Beda dengan ente. Ente bagian daripada tanda jahat itu. Bang Zuma standar ganda, oke? Terserah ente karena keterbatasan akal ente. Saya nggak peduli tentang itu. Yang pasti saya percaya bahwa angkatan jahat itu ada, angkatan tidak setia itu ada. Siapa mereka? Karisteng. Itu. Saya percaya angkatan jahat itu ada. Siapa? Itulah mereka yang masuk gereja menyembah anak orang. Yang mengaku kebangkitan adalah penebusan dosa. Itulah mereka angkatan jahat itu dan angkatan tidak setia itu. Ini yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 12, Cak Ayu. Orang itu bertobat, roh jahat keluar. Begitu kemudian dia jalan ke padang gurun, bertemu dengan setan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus itu, yang mengaku Yesus itu setan. Apa pembuktiannya? Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, dia mengatakan bahwa tanda-tanda orang kerasukan setan, matanya buta. Paulus ketika bertemu dengan suara yang mengaku Yesus, matanya buta. Berarti yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada Yesus karena kebangkitan adalah angkatan tidak setia. Apa buktinya angkatan tidak setia? Orang yang setia itu mati dalam Taurat. Mati dalam setia menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus kagak. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum Taurat menuju kepada hukum yang baru. Paulus mengajarkan makan babe. Paulus mengajarkan jangan bersunat. Paulus mengajarkan menyembah Yesus, meninggalkan Elohim. Apa itu buktinya? Bukti bahwa dia tidak setia. Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu angkatan untuk jahat dan angkatan tidak setia. Dalam Islam kan nggak percaya Bang. Anak manusia di perut bumi 3 hari 3 malam kan nggak percaya itu. Percaya, siapa bilang? Yang menggantikan Nabi Isa itulah yang menggantikan. Dengar. Yang menggantikan Nabi Isa itulah yang berada di perut bumi. Beda lagi. Makanya kamu jangan bawa Islam di sini. Kalau kamu ternyata nggak mau dipadukan. Nabi Isa kami itu terangkat ke langit, sedangkan Yesusmu itu di perut bumi 3 hari 3 malam. Dan itu sebagai tanda untuk angkatan jahat. Sederhana bukan? Berarti yang kamu sembah itu adalah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa kami terangkat, selamat Nabi kami. Sedangkan yang kau sembah itu pengganti Nabi kami. Itulah tanda untuk angkatan jahat. Yesus tidak mengatakan di situ Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan. Demikian juga Yesus anak Maria. Dia tidak mengatakan itu, tapi dia mengatakan demikian juga anak manusia. Sekarang saya tanya, Yudas anak manusia atau anak ayam? Anak Adam Bang, anak Adam.
Mulai pakai jurus Paulus. Saya ulang lagi. Semua keturunan Yudas, manusia itu, Yudas anak itu manusia. keturunan Adam, bukan Yudas disebut anak manusia atau anak ayam. anak manusia itu Anak manusia. condong Yesus kepada mengatakan Mesias, yang Bang. berada di dalam perut bumi anak manusia atau anak ayam. Anak, Bumi anak itu manusia. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, Yesus ini anak manusia atau anak Tuhan? anak manusia, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti saudara-saudara muslim, orang Kristen ini bernama Evangelion mengakui Yesus itu anak manusia. Berarti mereka selama ini 2000 tahun menyembah anak manusia. Jedar dar dor dor dar 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 dar. Angkatan jahat menyembah anak manusia, itu udah pasti. Itu udah pasti tuh. Anda mau mengatakan anak Tuhan, tidak mungkin. Pasti Anda akan mengatakan anak manusia. Kenapa? Karena tanda Yunus yang berada dalam perut bumi itu anak manusia. Kalau Anda mengakui itu berarti selama ini 2000 tahun Anda menyembah anak manusia. Hanya angkatan jahatlah, hanya setanlah yang mengajarkan manusia menyembah kepada manusia. Orang waras, orang sehat, orang ingin, tidak mau dia menyembah anak manusia, nggak mau, nggak mau. Yang mengajarkan menyembah anak manusia itu hanyalah setan. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 12 yang saya bacakan tadi. Yesus mengatakan bahwasanya iblis ini keluar dari tubuh manusia tersebut lalu mengajak ketujuh roh lainnya masuk ke dalam tubuhnya, maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih jahat daripada keadaannya yang pertama. Demikian juga akan berlaku, akan terjadi atas angkatan jahat ini. Selamat. Selamat menikmati hasil daripada angkatan jahat yang Anda aminkan. Angkatan baik sudah pada meninggal semua murid ke-11 murid Yesus tanpa meninggalkan keturunan yang menyembah kepada Yesus. Angkatan jahat menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang Roma Yunani menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Baca Matius 23 nomor 15. Terima kasih. Silakan Anda pikirkan, renungkan. Kalau Allah menghendaki Anda bisa disehatkan, tapi kalau iblis tidak menginginkan itu terjadi terhadap diri Anda, maka iblis akan berjuang mati-matian sampai Anda masuk ke alam kubur. Iblis akan memenangkan pertarungan untuk membawa Anda ke neraka dan saya kalah. Demikian. Silakan teman-teman dilanjut. Upaya kita untuk merebut saudara kita Evangelion dari rangkulan iblis sudah selesai. Kalau dia membantu iblis untuk membawa mereka ke neraka, silakan. Upaya kita, usaha kita sudah maksimal. Demikian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Agak tukar riba. Baji jeleng. Alhamdulillah. Tumben ini ada pagi-pagi muncul ini ya. Tadi malam ketiduran kan, kodon capek kak membunuh sapi. Kemarin. Alhamdulillah. Hujan kan di situ, Leng? Tidak, Ji. Oh, tidak, Ji. Iya, matahari sedang genit-genitnya hari ini. Alhamdulillah. Ini juga dari tadi pagi nih si Evan ini ngeyel-ngeyelan terus itu sampai Angkatan hostnya jahat. pun ya. Namanya angkatan jahat, harus gitu dong. Iya. Iya, iya. Tapi tadi itu berarti dia berbohong tadi saat dia diskusi dengan apa, dengan Kores, Bang Kores. Dia diam-diam, berarti munafik dia itu ya. Tipu-tipu aja dia itu. Angkatan jahat, Bang. Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini yang dimaksud oleh kitab mereka. Angkatan jahat akan menyesatkan. Angkatan jahat tidak setia. Dan dia akan mengajak orang lain melakukan hal tersebut. Di dalam Matius 12 yang tadi,
orang jahat itu bertaubat. Setelah bertaubat dia berjalan ke padang gurun. Setelah dia ke padang gurun, dia dimasuki kembali roh jahat tersebut. Setelah merasa aman di situ, roh jahatnya keluar memanggil 7 roh yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Berarti ada 8 roh jahat yang bertengger pada diri orang tersebut. Dialah yang mengajarkan mematikan akal manusia, menyampaikan, mensuplai pengajaran setan ke Eropa, ke Barat, sampai ke Indonesia dengan melantik orang yang keluar dari kubur menjadi Tuhan, menggantikan Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak dan Yakub. Demikian. Mau tanya bang. Daeng, begitu. Ya. Kenapa Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa bang? Kenapa? Karena itu sudah menjadi tradisi dari sejak dulu. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Bahkan di dalam ajaran saudara kami Yahudi, tai sapi pun bisa menghapus dosa. Kenapa bang? Katanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghapus. Hanya Allah yang memberi kehidupan di atas muka bumi ini. Batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Hanya Allah yang bisa memberi hidup manusia. Kenapa umat Islam mempercayainya gitu loh bang? Sekarang dengarkan saya. Anda bertanya, saya sebagai guru harus menjawabnya dengan baik, tertib dan teratur. Allah yang menghidupkan. Tidak ada unsur hidup di atas muka bumi ini tanpa melalui Allah. Oke? Tetapi kemudian, kalau narasi Anda yang Anda bangun itu, saya ambil kemudian. Oke, mari teman-teman, kita tidak usah makan dan tidak usah minum. Kenapa? Karena yang menghidupkan kita bukan makanan dan minuman. Cukup percaya kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan itu. Maka Anda tidak akan mati. Tidak usah makan. Karena makanan tidak menghidupkan. Minuman tidak menghidupkan. Ternyata tanpa makan, tanpa minum, manusia mati. Berarti yang mematikan makanan dan minuman gitu. Tidak. Allah kemudian menghidupkan melalui apa yang menjadi titik-titik sinopsis. Sinopsis itu pendek kata, pendek cerita. Kemudian Tuhan menghidupkan dengan unsur-unsur makhluk yang ada pada makhluk itu sendiri. Tuhan mengampuni juga demikian. Tuhan mengampuni juga demikian. Tuhan mengampuni dengan memberikan jalan. Orang yang bersedekah diampuni, orang yang bertobat diampuni, orang yang sholat diampuni, orang yang puasa diampuni, orang yang melakukan perjalanan menuju Hajar Aswad diampuni. Itu maksudnya, bukan objek itu yang mengampuni, tetapi perilaku manusia dengan unsur yang Tuhan berikan secara sinopsis perpanjangan tangan dari dirinya, itulah yang menghapuskan dosa. Contoh. Tapi dipercaya kan bang itu, batu itu bang? Harus dipercaya. Kalau tidak dipercaya ngapain dilakukan? Coba Anda lihat tuh di Keluaran 29 nomor 14. Dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, ambillah dagingnya, ambillah kulitnya, ambillah tainya, bakarlah kemudian. Dengan demikian, itu adalah korban penebus dosamu. Oke? Jadi orang-orang Yahudi kalau mau diletakkan Hajar Aswad di situ, maka orang-orang Yahudi berlomba-lomba mengambil kulit dan daging tai sapi, lalu mereka bakar untuk penebus dosa. Nah, umat Islam, lakukanlah perjalanan, berziarahlah ke Hajar Aswad, sentuhlah atau lambaikanlah tanganmu, atau sentuhlah menggunakan alat atau tongkat. Dengan demikian, dosamu akan dihapuskan. Nah, kenapa bisa dihapuskan dengan... Nah, kenapa bisa tai sapi menghapus dosa? Jawab. Enggak. Itu, Bang. Kalau di Islam, upaya menyentuh Hajar Aswad itulah yang menghapuskan dosa. Nah, sekarang giliran Anda menjawab. Kenapa dikatakan dalam bisa menghapus dosa, Bang ya, dalam Islam, Bang ya? Anda jangan memperbodoh diri ketika membahas Islam. Sekarang giliran saya bertanya, kenapa tai sapi menghapuskan dosa? Jawab. Jawab dong. Boleh dong saya mendengarkan apa yang terlontar dari otak Anda itu? Ya Bang, gimana Bang? Kenapa tai sapi menebus dosa?
Itu dalam perjanjian lama sudah digenapi oleh Saya dalam tidak peduli penyaliban. mau digenapi, mau diganjili. Yang saya tanya, Itu kenapa kitab tai sapi? Taurat. Itu kitab Taurat sudah digenapi. Saya tidak peduli mau digenapi, mau diinjili, saya tidak peduli. Mau diganjilkan, mau digenapkan, saya tidak peduli. Korban-korban Yang dalam yang 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 judaisme. yang 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 saya tanya, kenapa? Mengapa? Mengapa membakar tai sapi bisa menghapuskan dosa? Jawab. Itu bukan tai sapinya saja, Bang. Semuanya itu sama daging, sama apa Cucok kan tadi saya sudah menyebut Dan itu kulitnya, semuanya kulitnya, sudah dagingnya, tainya. Ada tiga, Ya, Trinitas. semuanya. Di situ Semuanya ada itu. Trinitas, daging, kulit, Itu, tai. Trinitas, Bang. Trinitas satu tapi tiga, tiga itu tapi satu. semuanya. Itu gambaran, Bang. Gambaran. Gambaran itu gambaran. Giliran ditanya itu gambaran. Gambaran kedatangan Gambaran. Allah. Giliran dia di gambaran. Itu bukan gambaran, itu fakta dalil. Itu bukan gambaran, itu fakta dalil. Bahkan dalam pengajaran Yesus Matius 8 nomor 4, berkorban hewan itu menebus dosa. Jangan Anda penggambaran apa? Yang saya tanya, Trinitas dibakar bisa menghapus dosa. Kenapa bisa tai sapi menghapus dosa? Jantungmu pegang, jawab. Itu hanya gambaran kedatangan. Gambaran lagi. Itu hanya gambaran, Bang. Kalau saya katakan Hajar Aswad itu cuma gambaran, gimana? Kan Bang Juma nggak bilang gambaran, Bang Juma. Loh, ini sekarang saya ikuti kamu. Saya katakan gambaran, gimana? Mana-mana ayatnya seperti itu dalam Nah, sekarang saya mana ayatnya gambaran? Tai sapi itu gambaran. di awal kan dari kitab Kejadian itu sudah Di awal kitab Kejadian. Di awal. Tadi Anda mengatakan itu kitabnya Yahudi, itu perjanjian lama. Kenapa larinya ke situ? Yang saya tanya, kenapa tai sapi menghapuskan dosa? itu yang dulu, Bang, sudah digenapi. Itu yang dulu, itu yang sekarang. Itu pandai-pandaian angkatan jahat, ya, mengatur ritme, cara berkelit. Itu angkatan jahat itu begitu. Yang saya tanya, kalau Anda mengatakan itu, kami umat Islam yang tidak berhaji itu menghapus dosa dengan ibadah, puasa, sholat, zakat. Itu penghapus dosa. Nah, sekarang jawaban Anda ketika saya tanya, kenapa menghapus dosa itu harus pakai tai sapi? Apa jawaban Anda? Itu dalam perjanjian lama sudah Itu dalam perjanjian lama. Saya jawab juga, itu bagi orang yang mampu ke sana. Kami yang tidak mampu ke sana cukup melaksanakan infak, sedekah, banyak-banyak, kemudian melakukan kebaikan. Mana dalilnya? Kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumal jam'i. Liyaumil jam'i, kata Allah. Dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Pada hari ketika Allah mengumpulkan anak keturunan Adam pada padang mahsyar, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Mana Hajar Aswad di sini? Tak ada Hajar Aswad di sini. Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Lalu Zalikal fawzul azim. dosa itu ajaran siapa, Bang? Ini bukti tuduhan tadi itu sudah keliru. Kami yang tidak sanggup mengadakan ibadah karena kemampuan fisik dan finansial. Sabar dulu. Maka Allah kemudian menyatakan cukup, sabar dulu. Cukup beramal soleh, maka dosa kami akan dihapuskan. Berarti kalau saya mau minjam perkataan saudara, Hajar Aswad itu cuma penggambaran toh.
Tai sapi itu hanya penggambaran toh. Kalau kami Hajar Aswad penggambaran untuk menggantikan dalam kehidupan secara bukti fakta adalah beribadah, beramal soleh, beriman kepada Allah, dosa diampuni. Kalau ente tai sapi penggambaran, lalu yang sebenarnya apa? Membunuh anak manusia di atas tiang salib. Itu puncaknya, Bang. Itu puncaknya, Bang. Puncaknya tai sapi itu Yesus. Madorake anaknya Subaidah. Itu Anda mengatakan bahwasanya tai sapi itu penggambaran. Puncaknya adalah tai orang yang digantung di atas pohon. Betul? Ingat, manusia yang digantung di atas pohon dengan lambungnya itu ada tai orang di dalamnya. Berarti penghapusan dosa bagi Kristen tadinya tai sapi, endingnya tai manusia. Begitu lihai iblis kemudian menyesatkan ente, dan kami umat Islam tidak akan kemudian mengalah untuk tidak merebut Anda dari iblis. Kami akan tetap berjuang. Semoga Anda menggunakan akal sehat, bahwa tadinya tai sapi ketika menjadi pengikut ajaran angkatan jahat, ternyata endingnya tai manusia. Kadang Bang Suma itu lucu. Oke teman-teman, silakan Daeng dan semua yang lain yang masih mau memberikan nasihat kepada saudara kita agar keluar dari lingkaran setan. Mudah-mudahan beliau bisa menggunakan hidayah ini dengan baik. Lanjut. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin banyak itu kurban itu kan masih banyak tai-tainya itu. Kok bisa pulang ambil aja itu semuanya? Banyak itu. Oh sudah Bang. Mereka nggak percaya lagi tai sapi. Sekarang dia percaya tai manusia. Tadi kan dia katakan. Endingnya katanya. Ada korban dewan, Bang. Nggak ada lagi. Sekarang itu dia korban tai sapi. Dia itu dulu penggambaran. Sekarang korbannya tai manusia yang digantung di atas tiang. Gitu Bang. Kita hargai imannya. Tidak apa-apa. Termasuk lato-latonya toh. Nah itulah. Termasuk lato-latonya biji zakar itu. Yang batu kan batu-batu. Inilah angkatan jahat menyesatkan hanya orang-orang yang lemah akal yang bisa disesatkan. Kita yang kuat akal nggak mungkin bisa. Orang Kristen itu orang hebat, orang-orang pintar. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, aliran kepercayaan yang mereka anut, hancur lebur. Itulah mereka. Jungkir balik dia akalnya, lihat. Dia masih mutar kepala nih. Gimana nih setan? Ayo bantu aku. Wahai roh-roh yang datang kepada Paulus. Masuklah ke dalam tubuhku. Ajarkan aku. Ini aku terperangkap dengan tai sapi dan tai orang. Please. Habis itu buka mic lagi. Begini Bang Suma. Di situ bukan cuman ee-nya. Ada kentutnya juga. Lanjut teman-teman. Saya bikin kopi campur.